Hai guys, dengerin cerita filmku yuk sambil ulit aku baju. Aku tuh adalah orang yang kalau kepoan kan bahasanya kurang ini ya, cuman aku orang yang suka mengulik dan suka ngobrol gitu. Nah, sering aku temuin di postingan orang di sosial media, sebut Instagram lah, gitu kan. Reelsnya itu selalu muncul menceritakan perceraian. Alasan kali ini adalah perceraian karena silent treatment, ya kan? Nah, di postingannya ngomong gini, tidak suamiku bukan perokok, tidak main perempuan, tidak judul, bukan, kemudian tidak poligami, tidak ada RT, dan penyebab bercerainya itu karena silent treatment. Aku itu orang yang suka ngobrol sama suami, ya kan? Dan aku ngobrol lah, tanya ke dia, ada postingan isinya yang ceritain tadi, ada postingan yang dia bercerai karena suaminya ini silent treatment gitu. Suaminya ini gak pernah ngobrol apa-apa gitu. Ini suami ini pendiam nih. Terus jawaban suamiku itu adalah suaminya babu ya, untuk apa menikah, tapi tidak menjalin komunikasi dengan baik gitu. Dan aku bersyukur sekali dengan suami yang bisa kooperatif gitu, bisa ngobrol, bisa berkepastian gitu. Meskipun aku dan dia punya antar usia yang sangat jauh, ya kan gitu. Jadi aku itu orang yang kalau ada misalnya ada postingan ini dan apa ya, aku selalu nanya dari sisi si laki-lakinya, si suaminya gitu. Nah, untuk kasus perceraian dengan silent treatment ini, setelah aku buka dari postingannya, ternyata banyak banget yang mengalami hal serupa gitu. Aku juga nggak tahu kenapa ya, apa emang salah di awalnya pasangannya atau gimana. Yang jelas banyak kasus perceraian terjadi karena itu. Ditambah udah suaminya silent treatment, ditambah misal mertuanya dominan gitu, dalam arti udah suaminya pendiam, terus si mertuanya itu yang suka menghasut ilmu ambil gitu ya. Nah itu cerita pertama gitu. Cerita keduanya apa ya, aku pernah nanya sama suaminya. Next, cerita kedua, di aplikasi Thread itu aku tuh baca postingan kurang lebih gini, unpopular opinion mereka yang suaminya ikut membantu pekerjaan istrinya, ikut ngomong anaknya ya, maksudnya dalam arti ngomong anak, mereka akan membatasi jumlah anak mereka, gitu kan. Nah aku kepo dong, buka postingannya, gitu kan. Ini jadi banyak yang nyeritain dari versi istrinya. Jadi istrinya ini kan ini misalnya mereka menikah. Nah mereka menikah, lalu si pria ini, si suami ini di awal pernikahan bilang, aku mau punya anak 4, aku mau punya anak 5, biar rame ya kan, biar seru. Tahu nggak apa
di real kehidupan ya, setelah dia punya anak satu gitu kan, ikut ikut ngebantu dalam proses tumbuh kembangnya, apa ngurus adiknya newborn, apa ngurus bayi itu, ngurus anak itu pada kapok. Iya, jadi yang banyak pria gitu ya di awal pernikahan mendambakan banyak anak, tapi memaksakan sekali gitu ikut andil dalam mengurus anak, pasti itu akan berpikir keras gitu kalau nambah anak. Nyambung sama suami aku ya, suami aku tuh 6 bersaudara ya kan. Nah aku anak tunggal ya, di hidup aku yang suka sendirian ini aku fan-fan aja ya kan gitu kan. Tapi sering kali orang nanya, kok nggak nambah padahal masih muda kan, kok belum nambah lagi, anaknya udah besar kan. Tapi jawaban suamiku enggak, nanti aja. Padahal IS aslinya itu adalah dia suamiku nyeritain alasan kenapa dia nggak mau nambah anak. Kalau aku sih ya sedikit aja lah ya, karena nggak kami juga. Suami aku tuh mikirin lebih ke jangka panjangnya gitu. FYI, memang ketika aku dan dia berumah tangga, kita tuh berdua sama-sama saling mengurus anak gitu. Jadi alhamdulillah dia bisa nyuapin, bisa nyebukin, bisa ngajak main, bisa mandiin gitu kan, bisa mempelajari anak gitu. Makanya dan kalau dia lihat dari sisi pendidikannya gitu, anak ini nanti udah bisa gimana gitu, pendidikannya gimana, tempat tinggalnya gimana, lingkungannya gimana gitu, belum biaya-biaya lainnya. Jadi dia nggak mau tuh gitu kan cepet nambah anak, dia pengennya fokus anaknya satu. Nah kalau aku mah kalau boleh milih aku mau tunggal aja guys, karena ternyata setelah menimbang banyak ternyata sakit hati, kayaknya aku tim yang termasuk pengen satu aja. Masya Allah ya. Nah itulah cerita gitu. Nah bersyukurlah istri yang suaminya bisa diajak ngobrol kayak gitu ya, adalah masa dimana kita berantem gitu kan sama pasangan, cuman di aku alhamdulillah suaminya bisa diajak kerjasama dengan baik ya. Aku nggak tahu amalan apa yang membuat kita berdua bisa nyambung, tapi dari yang aku tanya ke dia, jodoh itu cerminan gitu. Gitu aja sih ya. Terima kasih udah mau dengerin cerita Indo ini. See you.